Di dunia yang ribut, keberanian datang dari diam. Di antara suara ketakutan, ada satu sudut untuk jiwa yang ingin tenang. Sudut keberanian. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan jejak, like, tulis pikiranmu, komen. Karena keberanian adalah saat kamu memilih untuk tetap berdiri, walau semua ingin lari. Pernahkah kamu terbangun di malam hari atau merasa tersesat di siang hari, bertanya-tanya, apakah orang ini benar-benar tepat untukku? Mungkin itu hanya sekilas pikiran yang muncul diam-diam saat kegembiraan memudar atau di saat-saat sepi ketika kamu hanya ditemani perasaanmu sendiri. Kamu mencoba mengabaikannya, karena, ya, setiap hubungan pasti punya tantangannya, bukan? Tapi kita berdua tahu ada sesuatu yang lebih dari itu. Ketika keraguan itu bukan lagi sekadar pikiran lewat, ada baiknya kamu bertanya, mengapa keraguan itu ada sejak awal? Cinta itu rumit. Ia liar, mentah, dan rentan. Tapi cinta seharusnya tidak terasa seperti perjuangan batin yang terus-menerus. Ada perbedaan antara menghadapi tantangan biasa dan memaksakan diri untuk cocok dengan sesuatu yang tidak selaras dengan dirimu. Namun, banyak dari kita bertahan dalam hubungan yang terasa tidak pas, bukan karena bahagia, tapi karena takut pada alternatif lain. Mari kita jujur sejenak. Mengakui tanda-tanda bahwa kamu sedang menjalin hubungan dengan orang yang salah itu tidak mudah. Butuh keberanian untuk melihat hubunganmu dengan jujur dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Tapi saat kamu melakukannya, kamu mengambil kembali kendalimu. Kamu mulai menghargai kedamaianmu, tujuanmu, dan kemampuanmu untuk berkembang. Hari ini, kita akan membahas tanda-tanda itu, tanda-tanda yang sering kita abaikan atau tutupi dengan alasan. Video ini akan membantu kamu mendapatkan kejelasan dan kepercayaan diri untuk memahami kebenaran tentang hubunganmu. Jadi, mari kita mulai. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya seperti ini. Ayo kita mulai. Kamu selalu berhati-hati seperti berjalan di atas kulit telur. Jika kamu selalu takut mengatakan sesuatu yang salah, mungkin saatnya bertanya pada diri sendiri. Apakah ini benar-benar cinta atau hanya rasa takut? Keamanan emosional adalah dasar dari setiap hubungan yang sehat. Tanpa itu, cinta bisa dengan cepat terasa seperti permainan bertahan hidup. Kamu mendapati diri memikirkan setiap kata sebelum berbicara, meragukan nada suaramu, atau memutar ulang percakapan di kepalamu untuk mencari tahu di mana kamu mungkin salah. Melelahkan, bukan? Harus terus-menerus menavigasi ladang ranjau yang seharusnya terasa seperti rumah? Coba pikirkan sejenak. Pernahkah kamu merasa tegang sebelum mengungkapkan suatu masalah? Mungkin kamu ingin membicarakan sesuatu yang sederhana, seperti bagaimana kebiasaan mereka memengaruhi kamu, kesalahpahaman kecil, atau bahkan batasan yang ingin kamu tetapkan. Tapi jantunganmu berdegup kencang memikirkan bagaimana reaksi mereka. Akankah mereka jadi defensif, mengabaikan perasaanmu, atau memutarbalikkan percakapan sehingga tiba-tiba kamu yang meminta maaf? Ini bukan cinta, ini adalah upaya bertahan hidup. Hubungan yang sehat tidak terasa seperti ruang sidang di mana kamu harus membela diri hanya untuk menghindari konflik. Mari kita bawa ini ke perspektif stoicisme sejenak. Marcus Aurelius pernah berkata, kamu punya kuasa atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar dirimu. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Keamanan emosional dimulai dari pemahaman bahwa meskipun kamu tidak bisa mengendalikan reaksi pasanganmu, kamu bisa mengendalikan responsmu terhadap situasi itu. Jika perilaku mereka terus-menerus mengganggu kedamaianmu, tanyakan pada diri sendiri, mengapa kamu membiarkan pola ini berlanjut? Ingatlah selalu, hubungan yang sehat adalah tempat di mana kamu merasa bebas untuk mengekspresikan dirimu tanpa takut dihakimi, diejek, atau dihukum. Kamu seharusnya bisa tampil sebagai dirimu yang paling autentik, bahkan di saat-saat rentan. Mari kita uraikan seperti apa ini dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kamu menghindari meminta apa yang kamu butuhkan, waktu, dukungan, atau bahkan kasih sayang, karena lebih mudah daripada menghadapi respons mereka. Atau mungkin kamu berhati-hati dalam membahas topik seperti uang, rencana masa depan, atau kesalahan masa lalu karena kamu tahu itu akan memicu pertengkaran. Seiring waktu, kamu mulai mempercayai bahwa perasaanmu tidak sepenting perasaan mereka. Kamu belajar menghindari konflik dengan segala cara,
meskipun itu berarti mengkhianati kebenaranmu sendiri. Tapi kenyataan pahitnya adalah, ini bukan cinta. Cinta tidak mengharuskan kamu berjalan di atas kulit telur. Cinta tidak menuntut kamu mengecilkan diri atau membungkam pikiranmu hanya untuk menghindari konflik. Cinta sejati memberi ruang untuk percakapan sulit, untuk ketidaksepakatan, bahkan untuk perasaan tersakiti, karena cinta dibangun atas kepercayaan, bukan ketakutan. Jadi, bagaimana kamu mulai mengubah dinamika ini? Pertama, lihat hubunganmu dengan jujur. Mulailah dengan menulis jurnal tentang pola-pola yang berulang. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ada topik tertentu yang selalu saya hindari karena selalu memicu konflik? Apakah saya merasa didengar dan dihargai saat mengungkapkan perasaan saya? Atau justru diabaikan? Apakah saya terus-menerus meminta maaf untuk hal-hal yang seharusnya tidak perlu saya minta maaf? Menulis bisa sangat membantu karena membantu kamu melihat gambaran besarnya. Pola-pola yang terasa acak atau tidak penting mulai terlihat jelas. Dan dengan kejelasan, kamu bisa membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, cobalah praktikkan komunikasi terbuka. Ini bukan berarti menyerang pasanganmu dengan kemarahan atau menyalahkan. Ini tentang mendekati percakapan dengan rasa ingin tahu dan kerentanan. Misalnya, alih-alih berkata, "Kamu tidak pernah mendengarkanku," coba katakan, "Kadang aku merasa tidak didengar, dan ini sangat penting bagiku untuk kita atasi bersama." Perhatikan bagaimana fokusnya bergeser dari tuduhan ke kolaborasi. Tentu saja, komunikasi adalah jalan dua arah. Jika pasanganmu bersedia bertemu di tengah jalan, ada harapan untuk pertumbuhan dan perubahan. Tapi jika mereka merespons dengan sikap defensif, manipulasi, atau bahkan permusuhan, itu tanda bahwa hubungan ini mungkin tidak cukup aman secara emosional. Ingat, kedamaian batinmu tak ternilai harganya. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk mengutamakan dunia batin kita di atas segalanya. Tidak ada hubungan, seberapa banyak sejarah atau potensinya, yang sepadan dengan mengorbankan kesejahteraan emosionalmu. Jika kamu selalu berjalan di atas kulit telur, saatnya mengajukan pertanyaan sulit. Apakah kamu bertahan karena benar-benar bahagia, atau karena takut pada apa yang akan terjadi jika kamu pergi? Memilih untuk mengatasi dinamika ini atau pergi jika tidak ada perubahan membutuhkan keberanian. Tapi kabar baiknya, setiap langkah yang kamu ambil untuk melindungi kedamaianmu membawa kamu lebih dekat pada hubungan yang benar-benar kamu inginkan. Hubungan yang dibangun atas kepercayaan, penghargaan, dan kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Bukankah itu jenis cinta yang pantas kamu dapatkan? Nilai dan tujuanmu tidak sejalan. Apa yang terjadi jika orang yang kamu cintai memiliki visi masa depan yang sama sekali berbeda denganmu? Pertanyaan yang sulit, bukan? Cinta bisa terasa begitu memabukkan sehingga kita berpikir itu cukup untuk memperbaiki segalanya. Tapi, seberapa besar pun cinta itu, ia tidak bisa mengubah naskah hidup seseorang. Jika nilai dan tujuanmu menuju ke arah yang berlawanan, itu seperti mencoba membangun rumah dengan dua cetak biru yang berbeda. Itu tidak akan berhasil. Mari kita lihat seperti apa ini dalam kehidupan nyata. Mungkin kamu selalu bermimpi keliling dunia, menghabiskan waktu berbulan-bulan menjelajahi budaya baru dan mengejar petualangan. Tapi pasanganmu, mereka ingin membeli rumah di pinggiran kota, menetap, dan menjalani hidup yang stabil dan terprediksi. Atau mungkin kamu sangat ambisius dalam karir, bertekad membangun sesuatu yang besar, sementara mereka melihat pekerjaan hanya sebagai sarana mencari nafkah dan lebih menyukai hidup yang sederhana dan santai. Ini bukan sekadar preferensi kecil, ini adalah inti dari dirimu. Kompatibel pada hal-hal kecil seperti memilih menu makan malam atau acara TV untuk ditonton itu mudah. Tapi ketika menyangkut gambaran besar, kompromi mulai terasa seperti pengorbanan. Dan inilah bagian yang menyakitkan. Jika kamu mengabaikan ketidaksesuaian ini, mereka tidak akan hilang. Mereka justru memburuk. Rasa kesal mulai muncul, bukan karena kalian tidak saling mencintai, tapi karena kamu merasa harus memilih antara dirimu yang sebenarnya dan apa yang mereka inginkan darimu. Mari kita lihat hubungan sebagai sebuah perjalanan. Kalian berdua menaiki kereta yang sama, tapi jika tujuannya berbeda, apa yang terjadi? Salah satu dari kalian akan meninggalkan mimpinya demi yang lain, atau kalian terus melaju, tapi salah satu dari kalian merasa tersesat, seperti menjauh dari kehidupan yang diinginkan. Dalam kedua skenario, tidak ada yang menang. Ini bukan berarti pasangan harus sama persis. Kalian bisa punya minat,
kepribadian, dan pendekatan hidup yang berbeda, namun tetap berhasil. Tapi untuk nilai inti, seperti keluarga, karir, gaya hidup, dan visi masa depan, kalian harus sejalan. Jika tidak, kalian akan terus menarik ke arah yang berlawanan, yang melelahkan kalian berdua. Pernahkah kamu berbicara dengan pasanganmu tentang apa yang kalian inginkan dalam jangka panjang? Bukan sekadar ide samar seperti, aku ingin bahagia, atau aku ingin sukses, tapi tujuan konkret. Apakah kalian menginginkan hubungan yang sama? Apakah kalian berdua ingin punya anak? Atau salah satu dari kalian ragu? Apakah kalian bersedia berkorban untuk karir? Atau salah satu dari kalian lebih mengutamakan stabilitas daripada ambisi? Ini bukan pertanyaan mudah, tapi menghindarinya tidak membuat jawabannya kurang penting. Marcus Aurelius mengingatkan kita, tanyakan pada diri sendiri setiap saat, apakah ini perlu? Dalam hubungan, pertanyaan penting adalah tentang keselarasan. Apakah kamu dan pasanganmu benar-benar bergerak ke arah yang sama? Atau kalian bertahan hanya karena lebih mudah daripada menghadapi percakapan sulit? Keselarasan tidak berarti kesempurnaan. Bahkan pasangan yang paling cocok punya momen ketidaksepakatan. Tapi keselarasan berarti nilai inti kalian tidak bertentangan, dan kalian punya pemahaman bersama tentang apa yang paling penting serta kemauan untuk membangun masa depan bersama. Jadi, bagaimana kamu tahu apakah kalian sejalan? Mulailah dengan percakapan jujur, lebih awal dan sering. Jangan tunggu sampai 3 tahun berlalu dan salah satu dari kalian membayangkan pernikahan sementara yang lain bermimpi backpacking solo di Asia Tenggara. Duduklah dan bicarakan hal-hal besar dengan lugas namun penuh kasih. Misalnya, bagaimana kamu melihat hidupmu dalam 5 atau 10 tahun ke depan? Bagaimana perasaanmu tentang memulai keluarga suatu hari nanti? Apa yang paling penting bagimu? Karir, stabilitas, petualangan, atau sesuatu yang lain? Kompromi memang bagian dari hubungan, tapi ada batasnya. Ada perbedaan antara bertemu di tengah jalan dan menyerahkan bagian dari dirimu hanya untuk menjaga kedamaian. Yang pertama memperkuat ikatan kalian, yang kedua mengikis jati dirimu. Jadi, tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu dan pasanganmu benar-benar membangun visi bersama untuk masa depan, atau kamu mencoba memaksa jalur kalian untuk menyatu padahal mereka secara alami berbeda? Jawabannya mungkin tidak datang dengan mudah, tapi kejelasan selalu sepadan dengan ketidaknyamanan. Jika kamu menyadari bahwa tujuan kalian tidak sejalan, itu bukan berarti kamu gagal. Itu berarti kamu belajar untuk mengutamakan kebahagiaan dan pertumbuhanmu sendiri, yang merupakan hal paling berani yang bisa kamu lakukan. Pada akhirnya, cinta adalah tentang kemitraan, membangun sesuatu bersama, bata demi bata, dengan niat dan saling menghormati. Jika nilai dan tujuan kalian sejalan, perjalanan akan terasa stabil meski ada tantangan. Tapi jika kalian terus menarik ke arah yang berlawanan, perjalanan itu hanya akan membuat kalian tersesat. Dan kamu pantas mendapatkan lebih dari itu. Hubungan terasa berat sebelah. Cinta bukanlah papan skor, tapi juga bukan permainan solo. Jika kamu selalu yang membuat rencana, menghubungi lebih dulu, atau mengalah demi menjaga kedamaian, tanyakan pada diri sendiri. Apakah ini kemitraan sejati atau tarik-menarik emosional? Seperti apa hubungan yang berat sebelah? Awalnya halus. Mungkin kamu selalu yang mengirim pesan duluan, berpikir itu hanya sifat mereka. Atau kamu yang merencanakan kencan, berkorban, atau memberikan dukungan, tapi mendapat sedikit balasan. Seiring waktu, pengorbanan kecil ini menumpuk. Rasanya seperti kamu mencurahkan hati pada sesuatu yang hampir tidak membalas. Bayangkan kamu menghabiskan waktu berjam-jam merencanakan kencan spesial karena tahu itu akan membuat mereka bahagia. Tapi setelah selesai, tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada balasan, atau lebih buruk lagi, mereka bahkan tidak menyadari usahamu. Alih-alih merasa dihargai, kamu malah bertanya-tanya, apakah kamu meminta terlalu banyak atau kamu tidak cukup baik? Itu adalah luka yang tidak seharusnya ditinggalkan oleh cinta. Kebenarannya, hubungan berkembang dari investasi bersama. Ini bukan tentang menghitung siapa melakukan apa atau mencatat kebaikan. Ini tentang saling muncul untuk satu sama lain dengan cara yang membuat kalian merasa dilihat, dihargai, dan disayangi. Ketika keseimbangan terganggu, ketika satu orang terus memberi sementara yang lain nyaman mengambil, hubungan itu menjadi lebih seperti pengurasan energi, kepercayaan diri, dan kedamaianmu.
Stoicisme menawarkan pelajaran penting di sini. Epictetus pernah mengajarkan, gunakan sebaik mungkin apa yang ada dalam kendalimu dan terima sisanya sebagaimana adanya. Pikirkan sejenak. Jika hubunganmu terasa berat sebelah, tanyakan, apakah kamu mencoba mengendalikan sesuatu di luar kuasamu? Apakah kamu mengejar kasih sayang atau pengakuan yang seharusnya datang secara alami dalam kemitraan yang sehat? Jika usaha untuk merasa dihargai terasa melelahkan, mungkin saatnya berhenti dan bertanya, apa yang sebenarnya kamu pertahankan? Mari kita gali lebih dalam beberapa skenario umum. Pernahkah kamu menyadari bahwa kamu selalu yang meminta maaf, meski bukan kamu yang salah? Atau mungkin kamu yang mengorbankan mimpi, rencana, dan batasanmu demi menjaga hubungan tetap hidup? Pola-pola ini tidak muncul dalam semalam. Mungkin mereka membatalkan rencana di menit terakhir, dan kamu mengabaikannya. Atau mereka menghindari percakapan sulit, dan kamu memutuskan untuk membiarkannya. Seiring waktu, kamu meyakinkan diri bahwa menjadi pihak yang pengertian adalah peranmu. Tapi cinta tidak bekerja seperti itu. Cinta sejati menginspirasi pertumbuhan di kedua belah pihak. Jika hanya kamu yang muncul, menyesuaikan diri, atau berusaha, itu bukan cinta, itu kerja emosional. Jadi, bagaimana kamu mengatasi hubungan yang berat sebelah? Mulailah dengan kejujuran, pertama pada diri sendiri, lalu pada pasanganmu. Tanyakan pertanyaan sulit, dan jika jawabannya membuatmu tidak nyaman, jangan abaikan. Salah satu alat paling kuat adalah mengenali pola. Perhatikan dinamika yang berulang. Apakah kamu selalu yang memulai komunikasi, merencanakan, atau berkorban? Mengenali pola ini adalah langkah pertama untuk memutuskannya. Selanjutnya, mulailah percakapan jujur dengan pasanganmu. Hindari tuduhan dan fokus pada perasaanmu. Tujuannya bukan untuk menyalahkan atau menghitung poin, tapi untuk membangun kesadaran dan membuka ruang untuk perubahan. Hubungan yang sehat bukan tentang satu orang yang sempurna, tapi tentang dua orang yang mau tumbuh bersama. Jika kamu sudah menyampaikan perasaanmu, menetapkan batasan, tapi tidak ada perubahan, saatnya membuat pilihan. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Dan kenyataannya, kamu tidak bisa mengendalikan bagaimana seseorang muncul dalam hubungan. Kamu tidak bisa memaksa mereka menghargaimu, membalas usahamu, atau mengubah perilaku mereka. Yang bisa kamu kendalikan adalah responsmu. Ini mungkin berarti mundur, bukan karena marah, tapi karena menghormati diri sendiri. Ini mungkin berarti mengutamakan kesejahteraan emosionalmu di atas ketakutan akan kesepian. Karena pada akhirnya, berada dalam hubungan yang berat sebelah jauh lebih sepi daripada sendirian. Ingatlah selalu, cinta seharusnya terasa seperti jalan dua arah, bukan maraton seorang diri. Jika hanya kamu yang muncul, tanyakan, mengapa kamu bertahan? Apakah karena potensi yang mungkin terjadi, atau karena kamu menghormati kenyataan yang ada? Hubungan yang mengurasmu bukanlah cinta. Dan terkadang, tindakan cinta terbesar adalah melepaskan sesuatu yang tidak dimaksudkan untukmu. Kamu tidak bisa menjadi diri sendiri yang sejati. Jika kamu harus mengecilkan diri untuk masuk ke dunia orang lain, apakah kamu benar-benar menjalin hubungan atau hanya memainkan peran? Ini mungkin salah satu kebenaran tersulit untuk dihadapi. Awalnya, mudah meyakinkan diri bahwa ini normal. Mungkin kamu mulai dengan menahan diri pada hal-hal kecil, berpikir itu kompromi. Tapi seiring waktu, cara-cara kecil kamu menahan diri menjadi dinding, dan tiba-tiba kamu tidak yakin siapa dirimu lagi. Bayangkan kamu menjalin hubungan dengan seseorang yang punya gairah yang tidak kamu miliki, jadi kamu berpura-pura menikmatinya. Mungkin itu hobi, sistem kepercayaan, atau bahkan jenis musik favorit mereka. Kamu tertawa pada lelucon yang tidak kamu anggap lucu, setuju dengan opini yang tidak kamu pegang, atau memaksakan diri untuk menyatu dengan teman-teman mereka meski merasa seperti orang asing. Dan hal-hal pribadi yang dulu kamu sukai tentang dirimu, yang membuatmu merasa unik, perlahan mulai memudar karena kamu takut itu terlalu berat untuk mereka terima. Yang lebih buruk, dinamika ini bisa merayap ke momen-momen rentan. Kamu mungkin ragu untuk berbagi apa yang benar-benar kamu rasakan. Stres di pekerjaan, kegembiraan tentang tujuan, atau bahkan keraguan tentang hubungan, karena kamu tidak yakin mereka akan menerimanya. Kamu akhirnya menyensor diri sendiri, memilih kata-kata dengan hati-hati, dan meragukan bagaimana reaksi mereka. Dalam prosesnya,
Kamu kehilangan kenyamanan dan kemudahan yang seharusnya datang secara alami saat bersama seseorang yang benar-benar melihatmu. Hubungan seharusnya terasa seperti sinar matahari bagi taman, membantu kamu berkembang, bukan mencekik akar-akarmu. Bayangkan taman yang sehat. Setiap tanaman punya ruang sendiri untuk tumbuh. Ada yang cerah dan mencolok, ada yang tenang dan sederhana, tapi bersama-sama mereka menciptakan sesuatu yang hidup dan bersemangat. Sekarang bayangkan mencoba memaksa setiap tanaman ke bentuk yang sama atau memangkas yang tumbuh terlalu tinggi. Taman itu tidak akan berkembang. Ia akan layu. Hal yang sama berlaku untuk hubungan. Disinilah stoicisme menawarkan kejelasan lebih. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan buang waktu lagi untuk berdebat tentang seperti apa manusia yang baik. Jadilah satu. Gantikan manusia yang baik dengan diri sejati, dan kamu punya pengingat bahwa autentisitas tidak bisa ditawar. Berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirimu tidak hanya mengorbankan kedamaianmu, tapi juga memutuskanmu dari tujuan sejati." Pendekatan Stoik mengajak kita untuk hidup selaras dengan kodrat kita, bukan harapan orang lain. Tanyakan pada diri sendiri, kapan terakhir kali aku merasa benar-benar nyaman dengan pasanganku? Apakah aku menyembunyikan bagian dari diriku untuk menghindari konflik atau penolakan? Apakah aku merasa dilihat dan dihargai sebagai diriku yang sebenarnya? Atau hanya untuk versi diriku yang sesuai dengan preferensi mereka? Ini bukan pertanyaan mudah, tapi perlu. Karena inilah kebenarannya. Ketika kamu mengorbankan autentisitasmu, kamu tidak membangun koneksi sejati. Kamu membangun ilusi. Dan ilusi akan runtuh di bawah beban kehidupan nyata. Menemukan kembali dirimu yang autentik dimulai dengan langkah kecil tapi bermakna. Mulailah dengan terhubung kembali pada hal-hal yang membuatmu merasa hidup, meski itu tidak selaras dengan minat pasanganmu. Mungkin itu hobi yang kamu tinggalkan, musik yang kamu sukai, atau sekadar menyuarakan pendapat tentang sesuatu yang kamu pedulikan. Momen-momen ekspresi diri ini mengingatkanmu siapa dirimu di balik topeng. Selanjutnya, bawa autentisitas itu kembali ke hubungan. Ini tidak harus konfrontatif. Ini tentang mengundang pasanganmu ke duniamu. Ceritakan kisah tentang mengapa kamu menyukai sesuatu. Ungkapkan opini yang kamu tahan. Atau biarkan mereka melihat sisi rentanmu. Jika reaksi mereka menunjukkan penerimaan, itu pertanda baik. Hubungan ini berpotensi tumbuh menjadi sesuatu yang lebih kuat, di mana kedua orang bisa menjadi diri mereka sepenuhnya. Tapi jika mereka menolak atau menolak autentisitasmu, tanyakan, apakah aku membangun masa depan dengan seseorang yang tidak benar-benar melihatku? Ingat, hubungan yang tepat bukan tentang menyatu ke dalam kehidupan orang lain. Ini tentang menciptakan ruang bersama di mana kedua orang bisa berkembang sebagai individu sambil tumbuh bersama. Kamu tidak perlu meredupkan cahayamu untuk membuat orang lain nyaman. Orang yang benar-benar tepat untukmu akan merayakan kecerahanmu, meski itu berbeda dari mereka. Jadi, jika kamu telah memakai topeng karena takut, kebiasaan, atau cinta, ketahuilah ini, tidak pernah terlambat untuk melepasnya. Orang yang tepat tidak akan memintamu mengecilkan diri. Mereka akan membuatmu merasa cukup aman untuk berkembang. Kamu bertahan karena ketakutan. Ketakutan punya cara untuk menahan kita di tempat yang bukan milik kita. Ia berbisik, bagaimana jika ini yang terbaik yang bisa kamu dapatkan? Atau, bagaimana jika kamu sendirian selamanya? Jadi kita bertahan, berpegang pada hubungan yang tidak membawa sukacita, kepuasan, atau pertumbuhan, bukan karena itu yang kita inginkan, tapi karena kita terlalu takut untuk melepaskannya. Jujur saja, memikirkan untuk memulai dari awal itu menakutkan. Gagasan untuk meninggalkan kenangan bersama, rutinitas, dan rencana selama bertahun-tahun terasa berat. Mungkin kamu sudah menginvestasikan begitu banyak dalam hubungan ini, waktu, usaha, bahkan mimpi, sehingga pergi terasa seperti kegagalan. Atau mungkin ketakutan akan hal yang tidak diketahui, kengerian diam-diam akan kesepian di malam hari, yang membuatmu bertahan. Dan masyarakat tidak membuatnya lebih mudah, bukan? Kita terus-menerus diberitahu bahwa berada dalam hubungan, apapun itu, lebih baik daripada sendirian. Tapi benarkah begitu? Tidak apa-apa untuk mengakui bahwa pergi terasa sulit. Itu manusiawi. Kita semua mendambakan kepastian, bahkan ketika kepastian itu mengorbankan kesejahteraan kita. Tapi kamu perlu memahami bahwa kepastian bukanlah kebahagiaan.
bersama seseorang karena ketakutan tidak membuat hubungan itu stabil. Itulah kandang. Kamu pantas mendapatkan lebih dari itu. Marcus Aurelius pernah menulis, bukan kematian yang harus ditakuti manusia, tapi ketakutan untuk tidak pernah mulai hidup. Biarkan itu meresap sejenak. Apakah kamu benar-benar menjalani kebenaranmu dalam hubungan ini, atau sekadar bertahan? Jika ketakutan adalah satu-satunya yang mengikatmu, kamu tidak memilih cinta, kamu menghindari kehilangan. Dan itu perbedaan besar. Pikirkan, ketakutan tidak menciptakan koneksi. Ia tidak memicu sukacita atau menumbuhkan keintiman. Ia menciptakan siklus kelembaman di mana kamu terjebak karena alternatifnya terasa terlalu tidak pasti. Mungkin kamu takut pada penilaian orang lain, keluarga, teman, atau masyarakat jika kamu pergi. Atau mungkin kamu meyakinkan diri bahwa tidak ada orang lain yang akan mencintaimu seperti orang ini, meski cinta mereka setengah hati atau bersyarat. Tapi kebenarannya, ketakutan adalah pendusta. Ia melebih-lebihkan keraguanmu dan meminimalkan nilaimu. Ia membuatmu percaya bahwa yang tidak diketahui lebih buruk daripada hidup dalam kompromi. Dan semakin lama kamu tinggal di ruang itu, semakin sulit melihat potensimu. Jadi, bagaimana kamu mengatasi ketakutan untuk pergi dan melangkah ke kehidupan di mana kamu bisa berkembang? Mulailah dengan membangun fondasi dukungan. Bicaralah dengan orang-orang yang kamu percaya, teman, keluarga, atau bahkan terapis, tentang apa yang kamu rasakan. Terkadang, hanya mengungkapkan ketakutanmu dengan lantang bisa membantu kamu melihatnya sebagai apa adanya, hambatan sementara, bukan kebenaran abadi. Selanjutnya, fokuslah pada pertumbuhan pribadi. Saat terjebak dalam ketakutan, mudah kehilangan pandangan akan kekuatan dan kemampuanmu. Temukan kembali mereka. Ambil hobi, pelajari keterampilan baru, atau kejar tujuan yang sepenuhnya milikmu. Kemenangan kecil ini mengingatkanmu bahwa kamu mampu menciptakan kehidupan yang memuaskan, bahkan di luar konteks hubungan. Hubungan adalah salah satu aspek paling indah, kompleks, dan menantang dalam hidup. Mereka mengajarkan kita tentang cinta, koneksi, dan yang lebih penting, tentang diri kita sendiri. Melalui 5 tanda yang telah kita bahas, kita telah menyelami bagaimana rasanya ketika hubungan mungkin bukan yang tepat. Dan meski perjalanan ini tidak mudah, mengenali tanda-tanda ini adalah langkah pertama menuju sesuatu yang lebih baik. Jadi, izinkan aku bertanya, di mana posisimu dalam video ini? Apakah kamu berjalan di atas kulit telur, menyembunyikan dirimu yang sebenarnya? Atau bertahan karena ketakutan? Atau mungkin kamu baru mulai melihat retakan di fondasi hubunganmu? Apapun itu, luangkan waktu untuk merenung. Ambil jurnal dan tanyakan pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan sulit. Apakah aku bahagia? Apakah aku merasa dilihat dan dihargai? Apakah hubungan ini membantu aku berkembang? Atau justru menahan aku? Jawaban yang kamu cari sudah ada di dalam dirimu. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk mengajukan pertanyaan yang tepat. Jika video ini mengena untukmu, jangan simpan untuk dirimu sendiri. Bagikan dengan teman yang mungkin perlu mendengar kata-kata ini. Dan jika kamu masih ragu atau punya pertanyaan, tulis di kolom komentar. Aku akan membaca dan menjawab. Kamu tidak harus menjalani ini sendirian. Terima kasih telah meluangkan waktu bersamaku. Jaga hatimu, percayai instingmu, dan yang terpenting, percayalah pada nilaimu. Karena kamu layak mendapatkan cinta, sukacita, dan kehidupan yang sepenuhnya indah dan benar-benar milikmu. Jangan lupa berlangganan dan lihat video lain di kanal ini untuk terus belajar dan memberdayakan diri. Sampai jumpa di video berikutnya.